Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan 6 Bapak Kadek Awan Piante SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banyu Biru, Ibu Made Mary Tarisna SPD, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu untuk menghadiri acara kami dalam acara diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif guru penggerak. Adapun susunan acara pada kegiatan ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan pengajar praktik, 4. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, 5. Penyampaian materi budaya positif, dan 6. Kesimpulan terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara ketiga yaitu sambutan dari Bapak Pengajar Praktik kepada Bapak Kadek Awan Piante, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara atas waktunya. Sebelum lanjut, izinkan saya menyampaikan paham kalimat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam raja. Bapak Ibu guru hebat, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banyu Biru, Ibu Pirawati Fajri selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 3 Banyu Biru, Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi. Salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Korwil selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 6, yang saya hormati Ibu Pirawati Fajri, calon guru penggerak angkatan 6 dari sekolah kami SD Negeri 3 Banyu Biru, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif oleh Ibu Pirawati Fajri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pengajar Praktik karena sudah berkenan membimbing calon guru penggerak kami dengan baik sampai dengan hari ini dan mungkin beberapa bulan ke depan. Kemudian kepada Ibu calon guru penggerak Ibu Pirawati Fajri, besar harapan kami Ibu dapat tergerak dan menggerakkan kami semua untuk mencetuskan ide-idenya, kreativitasnya dalam rangka memajukan sekolah kita. Kemudian kami selaku rekan-rekan di sekolah bersiap dan berjanji untuk ikut bergerak mendukung Ibu calon guru penggerak sehingga sekolah bisa mengarah ke perubahan yang baik, menuju ke tujuan pendidikan nasional, tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Tidak banyak dari saya, cukup sekian dari saya. Mohon izin Bapak Pengajar Praktik, acara diseminasi berbagi praktek baik tentang budaya positif hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Belajar. Jadi ini adalah
kegiatan yang nantinya diharapkan akan kita lakukan di dalam pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu kita diharap membuat keyakinan belajar. Keyakinan belajar ini merupakan kontrak kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama, kita sepakati bersama, yang nanti kemudian akan kita laksanakan. Jadi kegiatan pagi hari ini ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang kita belajar, karena memang guru itu dituntut sekarang belajar sepanjang hayat. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hari ini untuk membuat keyakinan belajar yang akan kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Jadi nanti masing-masing saya mohon untuk menuliskan pada kertas post-it ini apa yang akan kita sepakati. Di sini sudah saya berikan satu contoh ya. Jadi pertama, tepat waktu. Kita sepakat nanti bahwa kita akan tepat waktu antara mulai dan selesainya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita sepakati nanti kita buat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, silahkan dituliskan kertasnya dalam posisi berdiri ya, jadi nempelnya nanti biar enak. Nanti kita tempel di depan, silahkan ditulis, boleh satu atau lebih dari kesepakatan. Kira-kira apa yang dalam kegiatan ini, apa yang akan kita sepakati. Baik, yang sudah boleh langsung ditempel ke depan. Yuk, Bapak ya. Baik, selanjutnya silakan ditempelkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada cobalah buka ya. Sekarang coba kita akan praktekkan semuanya. Tolong kita kepalkan tangannya semuanya. Oke. Kita kepalkan tangan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira siapa yang bisa membuka kepalan tangan kita ini? Kita sendiri. Orang lain bisa nggak membuka kepalan tangan ini? Boleh nggak? Bisa nggak orang lain membukanya? Kira-kira? Bisa nggak kalau saya ingin membuka kepalan tangan Bu Fadia, kira-kira? Bisa. Dengan izin. Ya. Nah, baiklah. Yang akan kita pelajari sekarang itu miskonsepsi kontrol guru terhadap siswa. Jadi kontrol diri, kembali ke tangan yang tadi ya. Ketika kita mengepalkan tangan, siapa yang bisa membuka ini? Sebenarnya adalah kita sendiri. Namun bagaimana ketika ada orang yang memaksa untuk membuka ini? Apakah bisa? Bisa jadi ya. Bisa dengan paksaan yang keras bisa jadi terbuka, atau hanya dipaksa sedikit kalau kita mau membukanya dengan izin dari kita juga bisa. Nah, itu termasuk kontrol diri. Nah, teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 4 ilusi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kita anggap selama ini itu kita mampu untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan penguatan positif kepada siswa, itu kita anggap sebagai sesuatu yang
bermanfaat. Namun menurut teori kontrol Dr. William itu hanyalah ilusi, tidak sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa ketika kita memberikan kritik atau membuat anak merasa bersalah, kita menganggap itu bisa menguatkan karakter mereka, mengubah mereka. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita juga berpikir kalau kita itu sebagai orang dewasa mampu atau memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori ya Bapak Ibu. Namanya teori itu bisa kita terapkan, bisa sesuai dengan yang kita alami, juga bisa tidak. Jika sesuai, nah nanti kita terapkan. Namun kalau tidak, kita kembali lagi sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, ya, ini akan saya bacakan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari ilusi-ilusi tadi, ketika kita ingin mengubahnya, bagaimana? Jika kita ingin mengubahnya secara perlahan, nah maka ubahlah sedikit-sedikit. Namun kalau kita ingin mengubahnya secara langsung, atau kita harus mengubah cara pandang kita, mindset kita. Bagaimana kita melihat sesuatu itu harus kita ubah. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Apa sih ini? Stimulus respon ini adalah yang sering yang kita alami. Kemudian teori kontrol ini yang diharapkan di masa depan dapat kita terapkan. Nah, apa perbedaannya? Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, dalam stimulus respon ini kita berpikir bahwa orang itu kebutuhannya sama. Antara si A, si B, dia kebutuhannya sama. Misalkan konteksnya ini kepada peserta didik ya Bapak Ibu. Si A memiliki kebutuhan yang sama dengan si B, tetapi sebenarnya realitasnya kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita cenderung memaksakan kehendak agar mereka punya pandangan, memaksakan peserta didik untuk mau menjadi seperti yang kita mau. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita praktekkan atau kita laksanakannya. Ketika ada anak-anak yang berperilaku buruk, itu kita menganggap sebagai kesalahan. Nah, diharapkan nanti kita bisa merubah itu. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk atau baik. Sebenarnya perilaku manusia atau perilaku peserta didik itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti yang ilusi itu ya, kita berilusi bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Namun sebenarnya apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
lain ya, untuk melakukan sesuatu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tidak benar ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita telah melakukan bujukan, kemudian bujukannya itu gagal ya, rayuannya gagal. Nah, kita cenderung apa? Memaksa. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita itu berkolaborasi, kemudian konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan ya, kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau dalam stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi yang sekarang itu semuanya harus menang, tidak ada yang kalah. Ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa sih itu motivasi? Apa itu hukuman dan penghargaan? Nah, kita mulai dari motivasi. Motivasi perilaku manusia. Kita sering ya dengar motivasi, saya termotivasi. Sebenarnya apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuai tindakan dengan tujuan tertentu. Next. Nah, menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini ada 3 bentuk motivasi. 3 bentuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya ini apa? Kita melakukan sesuatu, motivasi itu kan tadi dorongannya, dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Motivasinya apa? Menurut Dian Dosen, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kita termotivasi untuk atau murid termotivasi untuk mengerjakan PR misalnya. Motivasinya hanya untuk menghindari agar tidak dihukum. Nah, itu dia tidak ingin dihukum. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan murid dia rajin menyapu dengan harapan ingin mendapatkan imbalan, atau rajin belajar ingin mendapat penghargaan berupa ranking juara. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga inilah yang nanti diharapkan akan kita terapkan. Jadi kita itu melakukan sesuatu atas dorongan karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Hukuman dan penghargaan. Apa sih hukuman? Apa penghargaan? Kira-kira ini sama atau berbeda? Kalau hukuman itu positif apa negatif? Negatif ya. Kalau penghargaan positif. Apa benar? Kita senang ya kalau dikasih penghargaan. Senang enggak? Ya, jelas senang kalau dikasih penghargaan. Nah, ternyata bagaimana ini? Hukuman dan penghargaan itu sebenarnya ternyata adalah sama, Bapak Ibu. Penghargaan juga merupakan hukuman.
Baik, menurut Alfie Kohn ini ya, punished by reward, jadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa ada istilah seperti ini ya? Kohn ini ya, Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah sebenarnya sudah merupakan penghargaan. Jadi ada istilah hukuman itu, penghargaan itu termasuk hukuman. Sekarang kita diharapkan tidak lagi memberikan penghargaan. Ya, contoh dalam pembelajaran di sekolah apa kira-kira penghargaan yang biasanya sering kita lakukan itu pemberian ranking, ya, pemberian peringkat ranking. Nah itu sekarang diharapkan tidak ada lagi penghargaan. Mengapa tidak ada lagi penghargaan? Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Karena penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan penghargaan seseorang, suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus menerus. Jadi nanti kalau orang itu melakukan sesuatu dengan imbalan atau penghargaan, ketika penghargaan itu sudah tidak ada, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah ini contoh saya alami Bapak Ibu ya. Siswa kelas 4 itu kan kadang piketnya ini ya, sudah jam tapi masih banyak yang pekerjaannya belum selesai. Nah, saya pernah itu terapkan, anak-anak itu saya berikan mulai besok piketnya saya lombakan. Ibu lombakan setiap bagiannya masing-masing, siapa yang paling cepat selesai nanti ibu berikan hadiah. Ketika saya memberikan seperti itu, hadiah itu kan penghargaan. Benar-benar mereka selama 1 minggu itu, mereka benar-benar setiap pagi saya datang sudah selesai semua. Nah kemudian saya berikan hadiah. Nah sekarang ini bagaimana? Ya, setelah itu mereka nagih hadiah lagi. Nah, apakah saya harus kasih hadiah lagi? Kemudian tidak saya berikan hadiah, ternyata sekarang agak mengendor, ya kan? Inilah contohnya kalau penghargaan itu ternyata tidak efektif. Jadi mereka melakukan sesuatu karena penghargaan. Ketika penghargaannya sudah tidak ada, mereka stop, ya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Mereka tidak melakukan sesuatu tidak ingin karena untuk kreativitas, tapi karena imbalan. Bagaimana caranya saya harus dapat imbalan atau dapat penghargaan, tetapi bukan untuk mengembangkan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu ternyata menghukum. Ketika anak mengharap mendapat penghargaan tetapi mereka tidak dapat, maka dia akan sakit hati, kecewa. Jadi bisa dikatakan penghargaan itu menghukum seseorang. Hukuman dan penghargaan merupakan disiplin yang mengarah pada identitas gagal. Nah, di sini kita sebagai guru diharapkan tidak lagi menghukum dan tidak lagi memberi penghargaan untuk siswa dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Karena hukuman ini menyakiti, ya, tidak nyaman, membuat anak merasa takut, memaksa, kemudian murid menjadi rendah hati. Kemudian bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dihukum dengan sistem ranking. Jadi Bapak Ibu nanti di penilaian akhir semester ini yang sudah dekat ini ya, kita tidak ada lagi, diharapkan tidak ada lagi memberikan yang namanya ranking.
Nah, pengaruh dari penghargaan itu dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang dalam jangka pendek. Tetapi jika kita ingin seseorang itu melakukan sesuatu dalam jangka panjang, kita tidak bisa menggunakan penghargaan. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mengharap penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jika kita hanya berpikir penghargaan saja, sampai kita itu tidak sadar sebenarnya yang kita lakukan itu apa. Nah, ini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah sering kita dengar ya, konsekuensi sering dengar juga ya. Kemudian restitusi. Pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Sudah pernah? Belum ya? Sama. Jadi restitusi ini kata yang istilah ilmu. Jangan sampai salah nyebut ya Ibu ya. Kadang teman-teman saya di CGP juga salah nyebut ya, beda ya. Apa beda? Ya, jangan sampai salah nyebut di depannya. Oke, restitusi juga saya baru dengar dan saya baru pelajari apa sih restitusi itu ya. Oke, hukuman, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ini bisa berupa fisik ataupun secara psikis, secara verbal. Coba sekarang mari kita ingat-ingat ya. Kita pernah nggak menghukum siswa? Sering? Ya, sering ya. Kita sering menghukum siswa, baik secara, kalau fisik rasanya tidak ya Bapak Ibu. Oh, fisik itu bukan berarti memukul. Kita menyuruh lari, membuang sampah, itu termasuk fisik itu. Ya, menyuruh berdiri, nah itu termasuk juga hukuman fisik itu. Dan juga psikis, atau bisa kita biasanya menggunakan kata-kata ya, marah-marah ya, semuanya saya yakin pernah, saya sendiri juga seringnya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa itu? Sudah terencana atau sudah disepakati. Nah itu bedanya ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu kan secara langsung, anak salah apa, seketika itu langsung muncul ide hukum apa ini. Nah kan, saat itu juga tanpa disepakati sebelumnya. Namun kalau konsekuensi ini kita sudah sepakati, misalnya sepakat bahwa anak nanti yang terlambat masuk akan kita berikan konsekuensi apa, atau konsekuensi anak-anak yang tidak mengerjakan PR apa yang sudah disepakati bersama di kelas. Nah itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa sih restitusi itu? Jadi ini adalah usaha kita ketika ada anak melakukan kesalahan, tidak kita hukum, tidak kita berikan konsekuensi, namun kita perbaiki kesalahan tersebut, kita carikan solusi bersama-sama agar mereka menemukan kembali karakternya menjadi lebih kuat. Ini untuk lebih jelas ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapat keadilan. Jadi ada istilah korban ya. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang tidak takut ya, kita bilang nanti kalau tidak mengerjakan PR akan dihukum. Ternyata masih ada nggak siswa yang tidak mengerjakan PR? Masih ada. Jadi hukuman itu tidak berjalan
sistem hukum itu tidak berjalan ketika ada anak yang tidak takut. Hukuman hanya akan berjalan kepada siswa-siswa yang takut. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid tidak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, kemudian memerlukan monitoring supervisi terus-menerus. Jadi kalau konsekuensi itu yang sudah disepakati harus kita monitoring terus, supervisi, awasi terus. Anak-anak yang tidak mengerjakan PR diawasi, anak-anak yang terlambat harus selalu kita ingatkan. Kemudian restitusi, inilah yang nantinya diharapkan agar kita bisa terapkan Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan pilihan. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan kita serta-merta menghukum, memberikan konsekuensi, tetapi kita berikan pilihan. Dengan kamu tidak mengerjakan PR, apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaikinya? Nah, di sana kita berikan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, korban mendapat ganti, kemudian murid anak atau anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Inilah nanti yang diharapkan dapat kita terapkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus ya. Nanti ini akan kita cermati bersama-sama. Mari kita baca ya. Ini akan saya bacakan. Ini kasus Pak Seno. Seno apa Seno ya bacanya? Seno ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, ini adalah kasus ya. Coba sebelumnya ya, ini kayaknya monoton ya. Coba semuanya dulu tepuk-tepuk ya, biar semangat dulu ini. Tepuk pagi, siang, malam ya. Berkenan Bapak Ibu? Berkenan? Oh ya, coba biar hilang ngantuknya. Saya lihat ini sudah ngantuk-ngantuk ini ya. Saya kayak berdongeng ya di depan ini jadinya ya, menimbulkan rasa ngantuk ini. Coba semuanya dulu ya. Mas, tepuk pagi, kalau pagi itu sekali, siang 2 kali, kalau malam bagaimana? Malam nggak boleh ribut, jadi nggak boleh tepuk ya. Coba Bapak Ibu ya, biar tergerak sedikit nih badannya ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Iya, masih bagus konsentrasinya ya. Selamat sorenya nggak ada. Selamat sore nggak ada. Kalau sore kira-kira gimana Pak? Oh 3 kali. Oh iya. Kalau selamat sore. Itu diputar-putar kayak konsentrasi. Oh begitu ya. Oke, kalau gitu kita tambahkan ya, selamat sorenya 3 kali ya. Nah, malamnya kosong. Oke, coba lagi ya. Ayo dong, semangat Bapak Ibu. Saya tuh ngantuk di depan, kalau ngantuk di depan gimana jadinya ya? Oleh saya nanti. Coba ya, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi, siang, sore, malam.
Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini saya sebenarnya pengen nyanyi juga ya, tapi nanti takutnya malah ngantuk. Meledak nanti mic-nya. Baiknya, dari kasus ini, coba tadi sudah ada kasus ini, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah setuju? Tidak setuju. Mengapa Bu Haji tidak setuju? Bisa jadi dia menggambar tapi merekam. Oh, bisa jadi dia menggambar tapi sedang merekam, punya ilmu laduni ya. Kalau orang santri itu di belakang katanya tidur, ternyata dia mendengarkan katanya. Oh, baik ya, kita cermati lagi. Di sini Ivanya itu kalau ketika ditanya bagaimana dia bisa menjawab nggak dia? Tidak menjawab, dia gugup ya, kemudian ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, Pak Seno bagaimana ketika ada Iva yang ditertawakan oleh teman-temannya, bagaimana? Membiarkan ya. Jadi apakah Anda setuju? Tentu tidak setuju. Mengapa? Karena Pak Seno di sini membiarkan Iva ditertawakan oleh teman-temannya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Karena menimbulkan apa? Rasa malu, rasa sakit. Jadi Iva itu sampai dipegang hidungnya ya. Dia ditertawakan sehingga dia menjadi malu, menjadi down. Itu termasuk hukuman. Nah, Bapak Ibu, sekarang untuk lebih memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, ayo biar tidak ngantuk. Link yang sudah saya kirimkan di grup coba dibuka dulu sekarang. Coba dibuka yang ada di grup. Kita akan menentukan yang ini hukuman atau konsekuensi ya. Ya, di SKP. Bisa dibuka enggak Bapak Ibu? Bisa. Nah, yang bisa silakan ditarik ya. Kotak hukuman itu tarik kemana dia yang termasuk hukuman? Kita bikin ada Ya, itu ada di sana pernyataan. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan dipilih, kalau bisa ya itu hukumannya ditarik di dalam kotak ya Bapak Ibu. Masukkan ke dalam kotak. Nanti akan ketahuan nilainya berapa. Coba bisa enggak? Ditarik ya, hukuman dan konsekuensinya masukkan ke kotak. Nanti kalau sudah di accept, ketahuan nanti. Silahkan dimasukkan ke kotaknya ya Bapak Ibu.
Pasal yang 7, 8, 9, 10 itu tarik garis caranya. Ditarik garis seperti menjodohkan itu. Hah? Cuman langkahnya kan kita bikin sendiri. Kemarin tuh yang bikin. Ya, 7, 8, 9, 10 itu ditarik garis saja. Hubungkan garis dia. Belum kemana? Gimana? Ya. Malah konten Ini Bu Fadia sudah hampir selesai nih. Setelah ini kita tahu nilainya ya. Tiga. Ini sekarang pilih yang klik my answer. Nih, tahuan nilainya berapa Bu Fadia? Nilainya 8. Berarti mana yang salah? Lihat yang merah. Nilainya 8. Mana yang salah? Itu yang merah. Udah Bu Haji. Nilainya 5 dari 10. Ayo, Ibu sudah selesai Bu? Apa di scan? Kan soalnya disuruh nulis scan lagi apa? Kan nilainya 7 ya. 7 dari 10. Sudah ya? Bu Sri sudah selesai Bu Sri? Baik, oke. Baiklah, sudah ya. Kita mencoba sekarang kita cermati ya. Mencatat 100 kali di dalam, sambil dilihat itu jawabannya ya. Boleh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kata Bu Mary. Coba cek jawabannya. Apa nomor 1? Apa? Bu Ida apa Bu Ida? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena apa yang dilakukan kesalahannya itu tindak lanjutnya apa? Jadi dia diberikan konsekuensi menulis saya tidak akan terlambat lagi. Tujuannya apa? Nah, nanti biar dia bisa mengingat kalau saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia coret-coret di meja, kemudian disuruh membersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya, ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman.
sesuai peraturan. Apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Ini konsekuensi ya. Konsekuensi karena sesuai ya, kesalahannya dia adalah tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan, kemudian dia disuruh bertelanjang kaki. Namun ini kejam ya, konsekuensinya kejam. Jam 12 disuruh bertelanjang kaki dia. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi kita sudah bisa membedakan ya, mana hukuman dan mana konsekuensi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita hidup pastilah memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan kita itu dikelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan, fun. Dan kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan atau power. Mohon izin saya minum ya. Nah, ini ada cerita atau kasus lagi ya Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan 5 dasar itu kita baca, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mendapati situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini pernah terjadi di sini enggak? Ada anak-anak yang minta makan bekal? Ada? Ada ya? Sering Bu Haji kan seringnya. Siapa biasanya yang minta bekal Bu Haji? Iya, ini terjadi ya. Yang dialami Bu Ambar ini terjadi juga di sini. Jadi mari kita cermati ya, kira-kira alasan Doni atau kalau murid kita Debbie itu alasannya apa ya? Dia sampai meminta bekal teman atau sampai ke guru bahkan kadang-kadang. Kira-kira kenapa? Karena lapar, ya, karena lapar. Bekalnya pas-pasan karena ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Ya. Kebutuhan apa? Kalau diambil dari 5 tadi, kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi? Iya, betul. Karena kebutuhan bertahan hidup ini termasuk makan. Ya. Bertahan hidup itu termasuk salah satunya adalah makan. Jadi Doni ini ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia melakukan hal tersebut sampai harus minta bekal temannya. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu yang dilakukan oleh seseorang itu kembali ke kebutuhannya. Jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita mengarah ke positif, pasti kita akan berusaha ke hal yang positif. Bagaimana kalau orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, bahkan ada yang sampai melakukan hal-hal yang negatif, misalkan mencuri. Ya, kalau kita tanya seorang pencuri itu apa sih alasannya mencuri?
mungkin atau anak-anak ini kadang juga anak-anak ya yang punya karakter itu dia mengambil uang temannya. Ada kan kita sering juga ya. Nah di situ kalau kita cermati, kita telaah itu ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, kebutuhan uang sakunya itu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau mungkin ada anak-anak yang selalu membuat masalah di kelas itu. Dia berusaha sebenarnya untuk menarik perhatian kita. Dia ingin kita sayangi. Kenapa sih anak ini selalu saja buat kesalahan, selalu buat masalah, selalu bertengkar misalkan. Anak didik kita ada yang seperti itu. Nah, ketika kita gali, kita cari tahu, ternyata ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Dia di rumah bisa jadi tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, dia mendapatkan kurang kasih sayang sehingga dia berusaha mendapatkan itu di sekolah. Nah, itu kebutuhan dasar. Kita ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja? Yang pertama posisi penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan manajer. Ini saya sertakan link ini adalah contoh ya, mudah-mudahan bisa dibuka. Ya, kalau semua mengandalkan sinyal seperti ini ya, ini nanti juga sebagai pembelajaran mungkin untuk selanjutnya biar dipersiapkan tanpa sinyal. Udah stop. Baik, untuk videonya di situ sebenarnya ada video contoh video seorang guru yang memerankan bagaimana ketika dia menjadi penghukum, bagaimana ketika dia membuat merasa bersalah, ketika guru menjadi teman itu bagaimana dengan muridnya, ketika menjadi pemantau dan menjadi manajer. Nanti linknya ini akan saya share ya, Bapak Ibu nanti bisa akses sendiri di YouTube. Kemudian akan saya lanjutkan. Nah, posisi kontrol yang pertama, penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian bagaimana ketika mengambil posisi untuk membuat rasa bersalah? Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Ini contohnya, misalkan kalau penghukum kan meledak-ledak ya, suaranya keras, bertolak pinggang, menunjuk-nunjuk, menghardik, nah itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya suaranya lembut. Misalkan ya, ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita bagaimana caranya ingin membuat dia merasa bersalah. Kamu ini gak kasihan apa sama ibu, misalkan. Nanti kalau ibu ditegur ibu kepala bagaimana? Gak kasihan
seperti itu ya. Jadi kita menggiring anak itu bagaimana dia merasa bersalah. Biasanya kita menggunakan suara yang lembut. Kemudian posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ketika kita mengambil kontrol sebagai teman ini bisa menjadi positif juga bisa menjadi negatif. Biasanya bagaimana? Anak-anak, kalau ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya cenderung memang berusaha akrab dengan anak-anak. Untuk yang tahun ajaran yang dulu kan saya ngajar kelas 6, itu saya berusaha akrab. Namun ada sisi negatifnya, kita lantas dianggap sebagai teman ya. Jadi kurang dia menghargai seorang guru, cara ngomongnya itu mungkin nanti dia akan karena dianggap benar-benar teman. Namun ada juga sisi positifnya, ketika mereka ingin mengutarakan pendapat, kemauan, itu dia lebih merasa bebas. Jadi tidak merasa ada rasa takut, itu sisi positifnya. Kemudian posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kita menjadi pemantau, kita akan terus mengawasi anak-anak ya. Yang terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, posisi inilah nanti yang diharapkan kita bisa terapkan sebagai manajer. Manajer ini kita bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini salah satu yang sudah kita praktekkan di awal tadi Bapak Ibu. Kita tadi sudah membuat keyakinan belajar. Nah, nanti diharapkan kita di kelas itu mulai mempraktekannya. Mungkin di awal semester kita membuat kontrak kesepakatan dengan peserta didik, apa yang akan disepakati, yang akan diyakini, sehingga nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Jadi tidak hanya bukan kita ingin meniadakan namanya peraturan dan tata tertib ya. Kalau peraturan dan tata tertib itu kan serangkaian kata-kata ya yang tertulis, yang belum tentu kita yakini kalau itu adalah hal baik. Nah, dari peraturan dan tata tertib itu diharapkan nanti akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan yang akan kita laksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Ini nanti kita bisa terapkan ya Bapak Ibu di kelas masing-masing. Pertama, nggak usah kenal Bapak. Yang pertama yang kita lakukan, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kita sudah praktekkan tadi ya di dalam kelas ini. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Ditinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian kita membuat poster kelas sehingga bisa dibaca oleh seluruh siswa. Baik, ini adalah materi yang terakhir ya Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya, restitusi. Apa itu restitusi?
yaitu upaya kita untuk mengembalikan anak dari merasa bersalah itu. Kita carikan solusi agar dia bisa diterima oleh kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi ya. Nah, dalam restitusi ini ada segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Namanya segitiga, bentuknya segitiga ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang di bawah ini adalah dasar ya. Itu kita menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan ketika kita menstabilkan identitas seseorang? Ketika anak melakukan kesalahan, jangan serta-merta kamu salah ya, tetapi kita stabilkan identitas dari seseorang yang dengan identitas gagal. Anak yang merasa bersalah ini kan identitas gagal. Kita stabilkan dia. Bagaimana caranya? Mungkin dengan kata-kata, contohnya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan kata seperti itu. Wajar, ibu mengerti. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Misalkan ada anak terlambat, ya ibu paham. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah datang terlambat. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi itu kita kembalikan identitas seorang anak itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah itu kembali kepada yang tadi ya. Perilaku buruk atau baik itu pasti ada tujuannya, pasti ada sebabnya. Nah, di tahap inilah kita akan mengetahui atau menanya kepada anak, apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Jika ada anak misalkan tidak mengerjakan PR, jangan serta-merta kita hukum, tetapi kita tanya, kita cari tahu. Contohnya di kelas saya itu ada Maura itu. Dia tidak pernah mengerjakan PR ya. Ketika saya tanya, telusuri, ternyata dia itu setiap malam ikut berjualan ibunya di pasar Senggol katanya. Ya, nah itu. Jadinya, nah itu adalah alasan yang harus kita tahu. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan yang sudah disepakati. Misalkan kita sudah menyepakati bahwa mengerjakan tugas rumah dengan bersungguh-sungguh. Misalkan itu sudah disepakati. Nah, kita ingatkan keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Jika seperti itu, apakah kamu ingin memperbaikinya? Iya, misalkan. Jika kamu ingin memperbaiki, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, solusinya kita kembalikan kepada anak, bukan kita yang menyuruh dia. Iya Bu, misalkan saya tidak akan ikut berjualan orang tua saya ketika malam hari. Saya akan tidur lebih awal. Saya akan mengerjakan PR. Nah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nah, itu tahap yang ketiga. Itu adalah tahap-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini sebenarnya juga ada video Bapak Ibu, video tentang praktek segitiga restitusi. Nah, saya ini lucu ya, tapi nggak bisa ditayangkan ini. Iya, untuk videonya nanti bisa dilihat sendiri. Sudah memenuhi? Oke, kita sampai kepada sekian dan terima kasih. Jadi sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Baiklah, ya saya akhiri walaupun tadi di awal saya sampai lupa mengucapkan salam ya Bapak Ibu. Mohon maaf itu karena saking tegangnya ya, tegang, grogi, campur aduk. Walaupun tanpa salam di awal, sekarang
akan saya akhiri dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kedua acara. Dari SD Negeri 3 Banyu Biru. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Sampailah kita pada acara menyimpulkan. Perkenankan saya akan menyimpulkan dari penyampaian yang disampaikan tentang budaya positif. Kesimpulannya adalah tujuan guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru dan rekan di wilayahnya. Budaya positif yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah calon guru penggerak berbagi praktik di sekolah masing-masing untuk menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara. Adapun konsep-konsep yang telah disampaikan tadi yaitu konsep-konsep kunci dalam budaya positif yaitu satu, perubahan paradigma belajar Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami selaku calon guru penggerak Kabupaten Jemberana, khususnya Ibu Firawati Pajerin dari SD Negeri 3 Banyu Biru. Kita bersama patut bangga karena SD Negeri 3 Banyu Biru ini memiliki salah satu calon guru penggerak yang nantinya mudah-mudahan bisa memberikan praktik baiknya demi kemajuan dan kebahagiaan kita bersama, terutama peserta didik kita. Akhir kata, kita tutup acara ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan persiapan dan tempat bagi kami calon guru penggerak serta Bapak pengajar praktek yang sudah standby dari awal sampai akhir bersama-sama menghadiri serta membimbing kami calon guru penggerak. Akhir kata saya hanya bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak.